Teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ini adalah sesi bonus pada siang hari ini. Tantangannya adalah harus bisa dipatenkan. Udah nemu nama yang bagus, kemudian nemu nama yang tidak mirip dengan kompetitor, tapi pas mau dipatenkan, nggak bisa, repot ini. Sehingga cari nama itu susah-susah gampang. Mudah-mudahan dengan saya bantu 5 strategi plus 7 taktik ini, teman-teman jadi lebih mudah untuk menemukan nama brandnya. Oke, 5 strategi plus 7 taktik menentukan nama brand. Saya mulai langsung aja nih. Oke, chapter yang pertama yaitu tentang fundamental. Oh ya, teman-teman sudah siapkan form yang sudah saya bagikan ya, karena itu adalah bagian dari materi pelatihan ini. Dan nanti saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugasnya secara langsung. Nanti langsung saya kasih feedback bagaimana cara mengisinya, plus nanti evaluasi apakah cara mengisinya sudah tepat atau tentang fundamental. Kesalahan yang sering terjadi ketika teman-teman menentukan sebuah nama, menggunakan nama anak. Nah, ini paling sering terjadi ya. Bukan nggak boleh menggunakan nama anak sebagai nama brand. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Syaratnya adalah kalau namanya pas dengan market kategori atau positioning dari brandnya. Teman-teman kalau misalnya mau buka bisnis hijab, mau buka bisnis fashion muslimah, kemudian nama anaknya adalah Aditya. Jadinya seperti ini nih. Ini kasus beneran terjadi nih di Semarang nih. Namanya adalah Aditya Hijab gitu. Jadi aneh gitu ya. Kayak memaksakan diri. Bukan nggak boleh ya menggunakan nama anak sebagai nama brand. Boleh-boleh aja. Syaratnya adalah sesuai dengan positioning. Kemudian ada lagi misalnya nama saya adalah, anak saya adalah Abbas misalnya. Kemudian Anda ingin buka salon muslimah. Kan nggak lucu juga dikasih nama salon muslimah Abbas gitu. Yang kedua adalah yang paling sering terjadi kesalahan itu adalah ketika saya banyak ketemu dengan teman-teman UKM yang lain, ada menggunakan nama memilih nama brand menggunakan kategori produk atau domain web. Ini sering terjadi ya. Misalnya teman-teman awalnya internet marketer, saya ingin menembak kata kunci. Ini kejadian klien saya tahun 2016 kalau nggak salah. Awalnya bisnisnya dimulai dari online aja. Menembak kata kunci SEO-nya adalah botolkacaasi.com. Bikin botolkacaasi.com. Kemudian produknya dijual hanya satu, yaitu botol kaca ASI aja. Sampai akhirnya bisnis ini berkembang. Ternyata banyak peminatnya. Nambah produk lagi, misalnya sabun cuci botolnya. Kemudian jadi bingung nih. Waduh, ini produk saya atau nama brand saya sudah menggunakan nama domain botolkacaasi.com, kemudian saya bikin sabun cuci botolnya saya kasih nama apa ya? Kan jadi lucu kalau nama sabun cucinya dikasih nama botol kaca ASI juga. Toh botol kaca ASI ini juga nggak bisa dipatenkan. Mengapa? Karena ini adalah nama yang generik. Kalau nama yang generik apa akibatnya? Kompetitor lain boleh-boleh aja menggunakan nama ini. Karena ini adalah nama produk, kategori produk. Nah ini jangan sampai teman-teman menggunakan nama domain sebagai nama brandnya. Bukan tidak boleh menggunakan strategi SEO, boleh-boleh aja menggunakan strategi SEO itu, hanya saja nanti insya Allah di belakang saya berikan solusinya gimana kalau memang mau menembak kata kunci, misalnya ada kata kunci tertentu yang pencariannya cukup banyak dan kemudian ingin membuat brand yang dikaitkan dengan kata kunci ini. Nah, nanti insya Allah di akhir akan ada solusinya. Nah, ini yang tadi ya botolkacaasi.com. Kerugiannya kalau melakukan seperti itu adalah kesulitan membuat produk turunan lainnya. Contohnya tadi ini sudah. Yang kedua nggak bisa dipatenkan. Solusinya adalah gunakan nama kata kunci nggak masalah. Namun saat masuk ke web ada nama brand yang dipersiapkan. Ini dulu pernah saya lakukan nih. Ketika tahun 2014 saya itu menembak kata kunci. Saya waktu itu 2014 membuka sebuah agensi desain logo ya. Yaitu nama kata kuncinya itu desain logo .net. Nah ini website saya lama, udah nggak ada sekarang. Tahun 2012-2014 saya menggunakan kata kunci ini, desainlogo.net. Supaya kalau teman-teman mencari nama desain logo, mencari kata kunci desain logo di Google, punya saya nomor 1. Nah kemudian pada saat masuk ke webnya, nama brand saya muncul di webnya. Nama brand saya pada waktu itu adalah Desain Talk. Nah, ini adalah solusi gimana kalau teman-teman mau menggunakan kata kunci, mau memanfaatkan nama kata kunci untuk mengakselerasi penjualan. Apa pentingnya nama? Nah, ini banyak yang teman-teman belum, mungkin saya kasih sedikit ilustrasi. Seberapa penting sih nama buat nama brand teman-teman semuanya? Definisi brand kata Pak Bi, saya menggunakan definisi ini karena definisi ini yang paling simpel, paling sederhana, dan paling mudah untuk diterangkan kembali ya. Yaitu brand sama dengan nama ditambah plus makna.
Contohnya gimana Mas Dodi gitu. Contoh ini, saya kasih sampel. Saya minta tolong teman-teman menjawab ya. Setelah ini saya mau bertanya sesuatu, teman-teman tolong jawab di kolom chat. Kalau saya sebut nama brand ini, ada sebuah brand sepatu ya, sebuah nama brand sepatu, namanya adalah Udu Udu. Ada sebuah brand sepatu namanya Udu Udu. Kira-kira apa yang ada di persepsi, apa yang ada di asosiasi teman-teman semuanya. Tolong teman-teman tuliskan di kolom chat. Kolom chat sini ya. Sini nih. Kolom chat sini ya. Oke, rubu-rubu sepatu bayi, jualan ikan hias, sepatu santai buat anak-anak, buah, cemilan dan lain-lain. Nah, belum kenal, nggak ada asosiasinya apapun. Apa itu artinya? Artinya adalah nama Udu Udu tidak memiliki makna di pikiran teman-teman semuanya. Oke ya. Intinya apa? Nama Udu Udu tidak ada makna apapun di pikiran teman-teman semuanya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau misalnya ada sebuah nama sepatu namanya Nike. Ada sebuah sepatu namanya Nike. Apa yang teman-teman pikirkan? Apa persepsinya, apa asosiasinya, apapun yang terlintas di pikiran teman-teman semuanya. Tolong tuliskan. Oke. Nah, sepatu keren, sepatu olahraga, sepatunya juara. Nah, ini yang teman-teman pikirkan tadi. Di chat tadi ya. Bahwa ketika disebut nama Nike, apa yang terfikirkan? Mahal, keren, itu sepatu sport. Sepatu sport, maaf ini salah, ada tipe ya. Mohon dimaafkan. Kalau disebut nama Udu-Udu nggak ada maknanya. Nah, apa artinya? Nama Nike sudah menjadi sebuah brand di kepala teman-teman semuanya. Karena nama tersebut memiliki makna. Apapun yang terlintas di pikiran teman-teman, itulah yang disebut dengan makna. Kalau disebut dengan Udu-Udu, itu bukan, mungkin teman-teman nggak ada maknanya sebetulnya. Itu mengarang aja. Karena berdasarkan imajinasi, berdasarkan kayaknya begini gitu. Berbeda ketika Nike. Kalau Nike, teman-teman bisa membayangkan, bisa melihat, bisa mendengar, dan itu berdasarkan experience semuanya. Bahwa ada yang mengatakan itu sepatu juara, sepatu mahal, sepatu branded gitu kan, sepatu lari dan apapun itu. Artinya nama Nike sudah memiliki makna. Nah, nama itu seperti flash disk. Misalnya ada nama ya, Udu-Udu. Ketika tidak ada maknanya, misalnya nama itu seperti flash disk, misalnya flash disknya Udu-Udu gitu. Filenya tidak ada ingatan apapun, itu seperti file kosong. Flash disknya ini kosong, artinya ketika namanya itu nggak memiliki makna, ingat flash disk itu adalah nama brandnya, kemudian makna itu adalah sebuah file yang ada dalam flash disk itu. Ketika kita ngomong tentang Udu-Udu, bahwa Udu-Udu adalah sebuah nama yang tidak memiliki makna, itu sama aja flash disk kosongan. Itu nggak ada filenya. Berbeda ketika disebut dengan nama Nike. Nama Nike di kepala teman-teman sudah ada filenya, sudah ada ingatannya, sudah ada memorinya. Nah, inilah pentingnya sebuah nama. Apapun yang teringat di kepala konsumen, itu semuanya disimpan ke nama. Bisa dipahami di sini ya. Jadi penting sekali nama ini. Ketika apapun yang disebutkan oleh konsumen, experience, kecewa, marah, jengkel, senang, happy, puas dengan sebuah brand, semuanya disimpan di flash disk itu, disimpan di nama. Sehingga nama ini sangat potensial sekali, sangat fundamental sekali. Oke, saya kasih sampel. Kalau teman-teman ganti nama, itu seperti ganti flash disk baru. Seperti memorinya dari kosong lagi, teman-teman harus ngisi lagi. Saya kasih sampel sebuah kasus yang cukup menarik. Peter Pan ganti dengan Noah. Itu tahun berapa ya? Saya lupa nih kejadiannya. Tahun berapanya. Tapi kita ingat pergantian Peter Pan ke Noah ini adalah salah satunya disebabkan karena adanya reputasi yang itulah yang teman-teman tahu pada tahun itu gitu ya. Nah, begitu ganti nama personilnya titik-titik Peter Pan, diganti nama personil titik-titik Noah, itu hilang semua memorinya. Udah hampir nggak keinget lagi. Kenapa? Karena namanya terasosiasi dengan Peter Pan. Reputasi, kejadian, itu terasosiasi dengan Peter Pan. Begitu diganti dengan Noah, itu dari nol lagi flash disknya. Walaupun nggak nol-nol banget kasusnya ini, tapi dimulai dari nol lagi. Dimulai dari awal lagi untuk membangun reputasi. Nah, itu teman-teman ya. Pentingnya tentang nama. Jebakan pemilihan nama. Ini yang sering kali juga terjadi teman-teman. Di teman-teman ini ketika membuat sebuah nama adalah kadang-kadang ingin mengejar unik dan bedanya.
Memang sih unik dan beda itu dibutuhin. Tetapi unik dan beda saja nggak cukup. Oh, misalnya nih, ada yang mengatakan, kalau di sana ada namanya rawon setan, kita bikin rawon kuntilanak. Nanti kan sama-sama viral. Bukan gitu caranya, cara berpikirnya bukan kayak gitu. Benar sih viral, benar sih bisa terkenal. Tapi itu seberapa lama? Yang kita butuhkan adalah ketika kita membuat sebuah bisnis, ketika kita membuat sebuah brand, tujuannya adalah jangka panjang. Bukan kita membicarakan 1, 2, atau 3 hari aja. Bukan kita berbicara tentang viralitas yang sebentar viral, hilang bisnisnya. Contohnya, kita udah tahu nih, es kepal Milo itu viral, cepat naik, cepat turun gitu. Ini jebakan pertama ya, unik dan beda saja itu nggak cukup. Yang kedua, ini yang kedua ya. Yang kedua, bagus saja juga nggak cukup. Kalau yang pertama tadi bahwa nama keren dan nama keren unik itu juga nggak cukup. Bagus saja itu juga nggak cukup. Contohnya gimana? Nih saya kasih sampel ya. Nanti tolong teman-teman tolong tulis di kolom chat. Kalau misalnya ada saya punya sebuah brand namanya Sultan ya. Saya punya sebuah brand namanya Sultan. Menurut teman-teman, tolong tulis di chat ya. Menurut teman-teman, nama ini bagus nggak? Secara nama, saya ngomong namanya ya, bagus apa enggak? Secara nama ya, secara nama, ini bagus nggak secara nama? Bagus kalau secara nama. Tapi kalau produk saya ini kan, tapi kalau produk saya adalah sampo untuk anak-anak, cewek, jadi pas nggak nih namanya? Nah, jadi nggak masuk kan? Jadi nggak pas. Apa artinya? Nama bagus itu aja nggak cukup. Teman-teman harus susun pakai strategi. Gimana caranya membuat nama yang selain bagus, selain keren, selain unik, selain kreatif, juga benar. Nah itu ya. Nanti kita akan bahas nih gimana cara membuat nama yang supaya benar nama kita. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang strategi. Di bagian ini kita langsung ngulas nih. Apa strateginya untuk bisa mendapatkan nama yang bagus. Strategi versus taktik, kemarin saya udah bahas ini sedikit di Instagram, tapi ini saya akan perjelas lagi apa itu strategi dan apa itu taktik. Sorry, ini ada tipe ya, strategi, tapi ini sebetulnya strategi. Oke. Strategi adalah cara mencapai goal. Taktik adalah cara mengeksekusi strategi. Contohnya gimana? Ini saya kasih sampel. Kalau goal kita adalah mau ke Jakarta, ya ini goal ya. Goalnya adalah mau ke Jakarta, strateginya kita ada berapa pilihan nih? 1, bisa naik mobil, 2, naik kereta, 3, naik pesawat. Strategi adalah cara mencapai goal. Kalau goalnya mau ke Jakarta, dari Semarang, sorry, saya belum kasih tahu. Ya kalau teman-teman dari Pekanbaru susah juga mau naik kereta api gitu. Dari Medan juga susah mau ke Jakarta naik kereta api. Kiki saya ngomong dari Semarang mau ke Jakarta, goalnya adalah Jakarta, strateginya adalah pilihannya pertama naik mobil, 2 naik kereta, ketiga naik pesawat. Strategi mana yang mau teman-teman pilih? Kalau misalnya saya memilih mau naik mobil, kemudian apa taktiknya? Nah, taktiknya adalah pertama mobilnya siapin dulu, cek bannya, siapkan etolnya, siapkan supirnya, siapkan surat-suratnya, surat-surat masuk Jakarta dan lain-lain. Saat ini ya kan butuh surat untuk masuk Jakarta. Nah, ini disebut dengan taktik. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, yang paling penting strateginya. Ada yang mengatakan paling penting adalah taktiknya. Mana yang paling penting? Penting semuanya, nggak ada yang nggak penting. Strategi dibutuhkan, taktik juga dibutuhkan. Kalau kita hanya fokus ke taktik, kita bisa kehilangan strateginya. Contoh misalnya kita berbicara taktik mencari nama. Salah satu taktik mencari nama adalah nama itu tidak boleh terlalu panjang. Contoh nih, itu taktik tuh. Mencari taktik dalam mencari nama adalah nama itu tidak boleh terlalu panjang. Oke, kemudian dapatlah nama. Misalnya namanya ada Sultan misalnya. Sultan kan nggak panjang tuh. Oke, nama Sultan nggak panjang. Tapi jadi nggak pas kan, nggak sesuai dengan strateginya. Apa nih goalnya gitu kan? Baru tahu dulu goalnya apa supaya tahu cara strateginya. Goalnya apa? Goalnya adalah mencari nama yang sesuai dengan positioning. Ingat ya, goalnya adalah mencari nama yang sesuai dengan positioning. Nah, kemudian baru tarik ke belakang. Strateginya apa? Kalau teman-teman sudah baca di Nema W Canvas, nama itu ada di bagian kanan dan ini nih, nama di sini nih, brand name. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa nama itu adalah bagian dari brand delivery yang sangat kecil aja. Part of branding. Branding ada di sini semuanya nih. Ini brand dan branding itu keseluruhan ini semua. Nama itu ada di sini. Logo itu cuma segini nih. Ya kalau kita berbicara branding itu segini banyaknya, brand dan branding segini banyaknya, logo itu cuma segini. Tagline cuma segini. Mana nih tagline? Di sini kecil. Nama cuma segini. Artinya ketika kita berbicara logo, ketika berbicara nama itu hanya part of branding. Ya, part of. Jadi hanya bagian kecil dari branding. Kemudian apa strateginya? Strateginya adalah yang ini ada 5 ya, yaitu yang pertama
Ini catat ya. Yang pertama kalau mau mencari nama harus sesuai personality. Yang kedua sesuai segmentasi. Yang ketiga sesuai market kategori. Yang keempat sesuai kutub. Apa itu kutub? Nah nanti habis ini saya jelasin tuh. Yang kelima sesuai unique value proposition. Strategi itu ada di bagian kiri nih. Keseluruhan di sini ini adalah yang disebut dengan strategi atau yang disebut dengan brand blueprint kalau di Nemawe Canvas. Nah, taktik adalah cara mengeksekusi strategi. Gimana caranya? Ada 7 taktik. Yang pertama, mudah diucapkan. Yang kedua, jangan mirip dengan brand lain. Yang ketiga, jangan memiliki makna negatif. Yang keempat, jangan panjang-panjang namanya. Yang kelima, bisa didaftarkan. 6, kita jangan fokus ke kategori produk. Yang ketujuh, jangan nama domain. Oke, lanjut. Strategi yang pertama. Oke, siap ya. Strategi yang pertama adalah sesuai brand personality. Kalau misalnya nih, misal saya sebut nama Sultan, kira-kira teman-teman bisa membayangkan personality enggak? Ini saya bantu ya, saya bantu. Pakai matrix brand personality yang sudah saya share ke teman-teman semuanya. Teman-teman mohon jawab. Kalau saya sebut dengan nama Sultan, kira-kira personality-nya 1 sangat feminim dan 5 sangat maskulin. Di level berapa coba? 1 sampai 5. Oke, 5, 4. Oke, artinya Anda sepakat ya bahwa itu adalah maskulin. Clear. Sekarang kalau kita berbicara nama Sultan, 1 modern, 5 tradisional. 1 modern, 5 tradisional. Di level berapa kira-kira? 1 modern, 5 tradisional. Kira-kira tradisional ya nama Sultan ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita berbicara tentang personality fun. 1 fun, 5 serius. Nama Sultan terdengar fun atau terdengar serius? Silakan teman-teman tulis. Oke, kebanyakan teman-teman jawab angka 5 ya. Oke, artinya teman-teman sepakat bahwa nama Sultan terdengar serius. Yang berikutnya adalah anak-anak dan dewasa. 1 anak-anak, 5 dewasa. Kira-kira nama Sultan terdengar apa? Berikutnya lagi. 1 ekonomis, 5 mewah. Terdengar yang mana nih? 1 ekonomis, 5 mewah. Terdengar yang mana? Terdengar mewah, betul. Saya lihat nih chat-chatnya. Dari sini nih, teman-teman bisa mengidentifikasi sebuah brand hanya dengan dengar dari namanya saja, teman-teman bisa mengidentifikasi brand personality-nya. Maka seharusnya ketika teman-teman mau membuat sebuah nama brand, mulailah dari mengisi brand personality dulu. Ya, jadi mulainya adalah teman-teman dari menuliskan brand personality-nya. Menentukan strateginya dulu, kemudian baru dicarikan nama yang cocok. Alternatif yang namanya cocok. Nah, sekarang latihannya adalah, ini saya minta teman-teman ya, latihan ya. Langsung tulis saja setelah ini. Nanti kita mungkin ada 1 sampai 5 orang, kita coba diskusi, brainstorming, nama brandnya apa, kemudian personality-nya bagaimana. Kira-kira nanti teman-teman evaluasi sendiri juga. Oke ya, latihan yang pertama. Buat brand personality untuk brand Anda semuanya, teman-teman tulis ya, teman-teman tulis brand personality-nya. Bayangkan, caranya gimana? Bayangkan jika brand Anda menjadi seorang manusia, kira-kira seperti apa? Catatannya personality bukan segmen Anda. Kalau misalnya segmen Anda adalah ibu-ibu, belum tentu juga gitu. Belum tentu juga personality-nya harus seperti ibu-ibu. Ya, jadi belum tentu juga. Misalnya gini, waktu itu ada salah satu klien saya, ini salah satu klien saya, yaitu mainan anak-anak. Ini salah satu klien saya adalah dia memproduksi mainan anak-anak. Kemudian saya tanya, nama brandmu ini, brand ini adalah kalau dianalogikan seperti manusia, dia adalah anak-anak itu, ataukah nama brand ini menjadi ibunya anak-anak? Artinya dia membantu menemani anak-anak untuk bermain. Nah, ini nama brandmu ini bagian yang mana nih? Apakah itu akan jadi ibu-ibunya untuk nemenin anak-anaknya main, ataukah brandmu adalah seperti anak-anaknya? Nah, ini mindset ini mulai dulu ya, bahwa menentukan brand personality. Oke. Ini brand personality versi basic ya. Ada versi lebih advance-nya lagi, tapi nggak saya ajarkan di sini. Ini saya pakai yang paling basic dulu. Ketika mau buat visual identity, mau buat logo, ini sudah cukup lah personality ini. Oke, teman-teman tuliskan dulu personality-nya. Nanti setelah itu kita diskusi. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan personality-nya ya. Pakai angka yang tadi tuh.
Cara nulisnya gimana teman-teman? Boleh tulis orat-orat di kertas. 1 feminim, 5 maskulin, 1 apa tadi? 1 feminim, 5 maskulin, 1 modern, 5 tradisional, 1 fun, 5 serius, 1 anak-anak, 5 dewasa, 1 ekonomis, 5 mewah. Oke. Nah, itu udah ada yang masuk tuh. Nanti kalau udah ada yang ngebikin, nanti saya akan coba kita diskusi secara video. Ya, kita diskusi secara video untuk kalau yang pengen dapat feedback ya, yang pengen dapat feedback dalam misi personality plus mengevaluasi nama brandnya apakah pas atau enggak gitu. Silakan 5 menit teman-teman semuanya. Oke, siapa yang mau diskusi siapa yang mau diskusi, Cung? Yang mau ngacung? Yang ngacung? Yang mau diskusi? Oke, Mas Muhammad Nur Zakaria. Silahkan untuk Mas Nur Zakaria, boleh menghidupkan video dan audionya. Oke, Mas, feminim maskulin. Maskulin 5, Mas. Maskulin 5. Kemudian modern tradisional. Modern tradisional 5 ya. Kemudian Saya simpan fun di nomor 2, Mas. fun serius nomor 2 ya. Kemudian Ya, dewasa 5, Mas. anak-anak dewasa Dewasa 5. 5. Kemudian satu lagi Mewah 4. ekonomis mewah 4 ya. Ya. Oke, nama brandnya apa? Karaeng Studio, Mas. Pakai K belakangnya. Oke. Karaeng Studio, feminim maskulin level 5, modern tradisional 5, fun serius lebih fun 2, anak-anak dewasa 5, ekonomis mewah 4. Oke, saya tanya teman-teman yang lain juga, kira-kira mendengar nama Karaeng Studio dengan personalitinya berapa persen? 100% sangat tepat sekali atau 0% sangat tidak tepat? Menurut teman-teman yang lain. Ini bahasa apa, Mas? Ya. Bahasa Ini Makassar, Mas. bahasa apa nih? Bahasa apa? Ini bahasa Makassar, Mas. Oh, bahasa Makassar. Artinya apa, Mas? Dia artinya raja, Mas. Raja. Kalau artinya raja, harusnya ini fun-nya nggak Nah, masuk ya? makanya mungkin karena beberapa proyek di dalamnya ini, saya nggak mau serius-serius amat, Mas. Maunya dibawa ke fun, gitu. Oh, nah ini jadi kayaknya kurang pas ya kalau kalau personalitinya fun ya. Kalau memang artinya Karaeng adalah raja, mewahnya udah masuk, dewasanya udah masuk, tradisionalnya udah masuk, maskulinnya udah masuk. Cuma ini nih yang jadi kurang pas. Tapi kalau mungkin karena kan kesininya proyek-proyeknya banyak yang dari segmennya mungkin banyak dari umur-umur 20-an, 30-an, dia nggak maunya yang terlalu serius, Mas. Makanya semakin kesini pemilihan warna, tulisan, apapun semua desainnya itu, saya bawa ke situ. Jadi biar masuk ke Bawa semua ke kategori. sini. Ya, mau ke situ. Ya, Arahnya sih. Oke. Ya mungkin awal pertama kali bikin ini nggak pakai ginian kan, nggak pakai atau bikin nama ini nggak pakai beginian kan? Ya pokoknya saya pengen nama itu pakai aja. 2011, Mas, namanya masalahnya. Solusinya adalah kalau memang namanya nggak pas, perkuat dengan visualnya. Visualnya harus begini, harus menunjukkan fun. Tapi secara persepsi umum konsumen menang di nama karena begitu nama disebut. Oh ya, ada lupa yang saya sampaikan di depan. Nama itu adalah cara paling cepat membentuk positioning. Ketika saya sebut nama Sultan, coba langsung kebayang di pikiran teman-teman semuanya. Saya kasih satu nama, contoh ya. Ada sebuah nama brand, namanya adalah Lezati. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Apa persepsi yang ada di kepala teman semuanya? Hanya dari nama saja, belum lihat desain, belum lihat produk, itu sudah ada yang namanya theater of mind. Apa yang terdengar, itu langsung pikiran kita langsung bermain tuh. Itulah hebatnya nama. Maka hati-hati ketika memilih nama. Oke ya, Mas Muhammad. Itu ya, cukup ya Mas? Oke, siapa lagi nih? Oke, Mbak Sikta Oktaviani. Oke, silahkan. Feminim maskulin. Feminim. Level? 5. Level feminim level 1. Oh, ya, level 1 berarti. Level 1. Ya. 1 modern, 5 tradisional. Tradisional 5. 5 tradisional. 1 fun, 5 serius. Serius 5. 5 serius. 1 anak-anak, 5 dewasa. 5 dewasa. 5 dewasa. 1 ekonomis, 5 mewah. 5 mewah. Mewah. Namanya?
Mandalika Jewelry. Mandalika. Ya. Mandalika Jewelry. Oke, ini teman-teman semuanya ya. 1 feminim, 5 tradisional, 5 serius, 5 dewasa, 5 mewah. Namanya Mandalika Jewelry. Kira-kira 0 sampai 100%, berapa persen ketepatannya? Wah, itu udah tinggi itu, Mbak. Ya, ini artinya udah pas. Tapi pastikan Mandalikanya ini bisa dipaten. Karena Mandalika kan zona ekonomi eksklusi, Iya, betul. kawasan ekonomi eksklusif ya, Iya, betul. yang ada di Lombok. Jadi saya nggak tahu tuh apakah bisa dipaten atau enggak. Saya sudah patenkan kemarin. Karena salah satu, kawasan ekonomi, maaf, kawasan ekonomi eksklusif. Mas Dodi boleh ini ngobrol sedikit. Kemarin patenkan. Cuman yang ada nama Mandalikanya juga itu seminggu atau sekitar 10 hari sebelum saya sudah masukkan juga gitu. Nah, tapi ini belum keluar dari pihak apa tuh namanya? Haki. HKI-nya belum keluar gitu, belum ketok palu. Gimana kira-kira? Gini, nanti kalau misalnya nggak lolos, misalnya karena sudah ada nama lain yang minta, maaf, yang di apa namanya, diajukan, nanti insya Allah saya berikan solusinya. Kalau nggak hari ini, ya di next live workshop ya. Iya. Ingatkan saya nanti insya Allah saya berikan caranya. Siap. Juga saya cerita sedikit, ada kasus yaitu batik Trusmi. Oh iya, betul. Batik Trusmi itu di awal itu nama batik Trusmi nggak bermasalah, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian nama Trusmi ini terkenal, batik Trusmi terkenal, omsetnya membesar, tokonya jadi lebih gede. Dan saya baru tahu juga kalau nama Trusmi itu ternyata nama kampung. Oh iya betul, nama daerah di sana. Nama daerah di Cirebon, namanya Trusmi. Iya. Pada saat kecil nggak ada LSM yang ngutik-ngutik tuh, pada saat belum ada duitnya. Tapi udah gede, baru diutik-utik sekarang gitu, sehingga nama batik Trusmi sekarang berubah perlahan jadi BT, walaupun nama batik Trusmi sebetulnya sudah dipatenkan. Cuma yang dikhawatirkan adalah tidak bisa diperpanjang nantinya. Kalau bersangkut paut dengan LSM, wah ya udahlah, itu urusannya panjang, urusannya duit tuh biasanya. Ini mohon maaf ya yang LSM ya. Karena saya beberapa kali urusannya terkait dengan itu semuanya kebanyakan. Oke ya, gitu ya, cukup. Nanti setelah ini, makasih ya, Mas. Siapa nih yang mau sharing? Mas Alvan Finan. Oke, Mas, silahkan Mas Alvan, nyalakan videonya. Halo Mas Alvan, silahkan Mas. Ya. 1 feminim, 5 maskulin. 3. 1 modern, 5 tradisional. 3 juga. 1 fun, 5 serius. 1 fun. 1 fun. 1 anak-anak, 5 dewasa. 5 dewasa. 5 dewasa. 1 ekonomis, 5 mewah. 2 ekonomis. 2 ekonomis. Namanya Bercanda Coffee. Bercanda Coffee. Feminim maskulin netral, modern tradisional netral, 1 fun, anak-anak 5 dewasa, ekonomis mewah, 2 ekonomis. Teman-teman, kira-kira berapa persen ketepatannya? Wah, udah 100%, 90%. Ya, ini artinya sudah oke. Hanya catatan saya, apakah ini bisa dipaten nama bercanda? Itu yang jadi PR tuh, Mas. Ya, mungkin kalau ya udahlah, wong saya cuma mau bangun bisnis saya cuma sekecil ini, saya cuma mau lokal di sini aja, nggak mau saya bawa ke ranah nasional, ya mungkin sedikit aman. Tapi kalau sudah visinya besar, visinya panjang, ya itu jadi nggak pas. Itu bukan nggak pas. Itu perlu dicarikan solusi untuk bisa dipatenkan, gitu ya Mas. Intinya ya. Adalah sebesar mana visinya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih yang ngomong? Rizky Akbarian. Silakan, Mas Rizky Akbarian. Feminim 1. 1 feminim. 1 modern, 5 tradisional. 1 modern. Modern. Kemudian fun serius? 3. 1 anak-anak, 5 dewasa? 3. Ekonomis mewah? 5 mewah. Namanya? Falisa Laundry. Alisa. Falisa pakai F. Falisa. Iya. Falisa Laundry. Feminim, modern, mewah. Teman-teman, berapa persen nih ketepatannya nih? 0 sampai 100. Kalau bagi saya sih pas sih. Namanya Falisa. Mewah, feminim, modern. Kegambar di pikiran saya tuh Falisa tuh perempuan elegan ya. Oke Mas, keren Mas. Udah dipas belum? Udah.
Udah dipaten belum? Belum, karena baru kemarin ikut SBM. Belum Yang di keluar? Jogja. Belum keluar? Belum dipaten. Ya, belum dipaten. Oh, patenin dulu, Mas. Segera dipaten ya, Mas. Oke, siap. Makasih Mas Dodi. Oke, siapa lagi nih? Oke, Mbak Mida atau Mas Mida nih. Silakan, Ya, Mas. saya feminim Oke. 1, Satu modern feminim, modern 1, modern 1, fun 3 atau 4 gitu lah. agak Anak serius ya. ya dewasa 4, Kemudian anak-anak mewah dewasa 4. 4, ekonomis mewah 4. 4. Namanya? Awalnya nama brand saya itu Kala Luna. Kemudian karena di IG udah dipakai, saya seringnya manggilnya itu Mai Kala Luna. Kala Luna. CALLA Luna. CALL A A Luna. Luna, Kala Luna. Ya, Bisnisnya? fashion, home dress, kayak daster Home dress kartun ya. Jepang itu Pak. Oke, Ya. home dress. Kala Luna home dress. Oke, teman-teman ya, bayangkan. Kala Luna home dress, feminim 1, modern 1, serius 4, dewasa 4, mewah 4. Kala Luna home dress. Berapa persen ketepatannya? 95%. Kalau saya sih udah pas sih. Pas ya Pak ya. Cuman kalau Ya. mungkin dikenalnya itu dengan kata-kata Mai Kala Luna itu nggak masalah ya Pak, walaupun brand saya itu Kala Luna. Cuman nama di Instagramnya itu Kepanjangan. saya sering pakai. Iya, Panjangan. kepanjangan. Nanti kita akan berbicara tentang teknis. Itu nanti di bagian belakang. Oh, Kita baik. ngomong strategisnya dulu. Kalau misalnya kepanjangan gimana, kalau susah diucapkan gimana, itu nanti di belakang. Oke ya, gitu ya. Baik, Oke. siap. Oke teman-teman, saya lanjutkan materinya dulu ya. Oke, saya tahu kalian masih banyak banget yang mau nanya. Tapi ini saya lanjutkan dulu materinya. Oke, apa sih brand personality itu? Saya jelaskan dulu ya. Apa sih brand personality itu? Brand personality adalah sifat-sifat manusia yang dilekatkan kepada sebuah brand. Ingat, sifat-sifat manusia yang dilekatkan kepada sebuah brand. Kenapa butuh brand personality? Nah ini kan, kenapa sebuah brand membutuhkan brand personality? Tujuan Anda membuat brand itu kan cuma satu, yaitu supaya banyak loyalitasnya. Maaf, supaya banyak loyalisnya. Kalau loyalisnya banyak, salah satunya ditandai dengan orang repeat order. Banyaknya orang yang order, banyaknya orang yang pembelian berulang, mau mereferensikan. Kita tahu bahwa yang namanya manusia ini kalau buat target market Anda adalah manusia ya, kalau Anda mau jualan ke manusia gitu. Manusia itu hanya bisa percaya atau trust dan jatuh cinta hanya kepada manusia lagi. Nggak bisa yang namanya manusia itu jatuh cinta kepada benda mati. Itu nggak bisa. Dan padahal kita tahu tujuan brand itu supaya banyak loyalisnya, ya dia harus dicintai, dia harus dipercaya. Sedangkan sifatnya dasarnya manusia, nggak bisa percaya dan nggak bisa jatuh cinta kepada benda mati. Pada brand benda mati, terus harus gimana? Makanya butuhlah yang namanya brand personality. Dengan adanya brand personality, brand itu jadi terasa hidup. Contohnya gimana? Ini saya kasih sampel contohnya. Dan ini sering udah saya sampaikan. Misalnya nih, saya minta teman-teman tolong bayangkan, tolong imajinasikan di pikiran kalian semuanya. Kalau ada manusia yang namanya Oreo, ya, kalau ada manusia yang namanya Oreo, kira-kira dia usia berapa nih si Oreo? Tolong tuliskan coba. Kalau ada manusia yang namanya Oreo, kira-kira usia berapa? Kebanyakan kalian menjawab dia usia anak-anak, 5 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Artinya kita sepakat bahwa ketika Oreo hidup di imajinasi kita adalah anak-anak usia anak kecil. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Kalau Oreo ini tadi, si anak-anak yang kalian sebutin, kira-kira perilakunya gimana? Kelakuannya gimana? Tolong tuliskan. Sifat-sifatnya, perilakunya si anak kecil ini. Riang, fun, childish, gemesin, kanak-kanakan, kocak. Apakah kalian yang menjawab ini janjian satu dengan yang lain? Kan enggak kan? Satu dengan yang lain enggak ada janjian. Oreo itu sebuah produk sebetulnya. Kenapa bisa hidup dalam imajinasi kalian semuanya, teman-teman di pikiran teman-teman semuanya? Kalau Oreo ini kita bisa punya imajinasi dia anak-anak gitu. Apakah ada anak kecil yang namanya Oreo beneran? Enggak ada. Itu imajinasi kalian aja. Itu imajinasi teman-teman semuanya. Pertanyaannya, kok bisa ada imajinasi itu? Kok bisa ada pikiran seperti itu? Kok bisa ada kita membayangkan, mengimajinasikan kalau Oreo itu adalah kanak-kanak? Dari mana datangnya? Karena brand Oreo sudah di-set personality-nya.
personality Oreo itu adalah usianya kanak-kanak, diavan, ceria, dan lain-lain. Walaupun faktanya bisnisnya Oreo itu 108 tahun kalau nggak salah usianya ya. Usia bisnisnya 108 tahun, tetapi hidup di imajinasi kita, personalitinya usia kanak-kanak. Dan kalian nggak ada janjian loh satu dengan yang lain, nggak ada janjian sama sekali. Tapi bisa memiliki persepsi yang sama. Itulah yang disebut dengan brand personality. Gimana caranya brand personality ini hidup di pikiran audien atau di pikiran konsumen. Agar apa? Ingat, agar sebuah brand itu bisa dipercaya dan bisa konsumen jatuh cinta. Apakah kalau bikin personality aja otomatis orang percaya dan otomatis orang jatuh cinta? Enggak juga, belum tentu juga, karena harus ada step-step berikutnya. Tapi personality adalah step awalnya, basicnya, fundamentalnya. Oke ya, saya lanjutin materi berikutnya. Strategi kedua, untuk memilih nama brand harus sesuai dengan segmentasi. Strategi kedua ya, memilih nama sesuai dengan segmentasi. Contohnya gimana? Nih saya kasih sampel. Teman-teman tulis di chat ya. Kalau mendengar ada sebuah brand properti atau perumahan namanya Riverside Residence. Riverside Residence. Perumahan seperti apa yang Anda bayangkan coba? Tolong tuliskan. Rumahnya di pinggirnya ada kali gitu. Oke, saya kasih nama yang kedua. Perumahan pinggir kali. Coba. Ini ya. Perumahan pinggir kali. Perumahan yang seperti apa yang Anda bayangkan? Murah, kumuh, banjir. Pertanyaan saya, kedua nama yang tadi, nama Riverside Residence dan perumahan pinggir kali, artinya sama enggak? Artinya sama enggak? Artinya sama, tapi persepsi yang diterima oleh konsumen berbeda. Artinya sama, tapi persepsi yang diterima oleh konsumen berbeda. Kalau saya sebut nama perumahan yang ketiga, ini perumahan yang ketiga nih. Namanya adalah tepi sungai. Perumahannya seperti apa? Perumahan tepi sungai. Perumahannya gimana coba? Adem, mewah, asri. Sama nggak pertanyaan saya? Ketiga nama ini sama nggak artinya? Tiga nama ini sama semua artinya. Tapi persepsi diterima oleh pikiran audien beda-beda. Riverside Residence terkesan modern, elegan, eksklusif. Kalau yang tepi sungai itu seperti apa ya? Modern tapi lebih tenang lah. Anda bisa merasakan ya, susah diucapin sih, tapi rasanya beda gitu. Ketiga ini. Inilah kalau Anda mau pakai nama yang mana tergantung segmentasinya. Mau segmen yang kelas atas ya pakailah Riverside Residence. Yang menengah mungkin ini lebih cocok yang tepi sungai. Yang bawah, kalau pinggir kali ya nggak usah dipakai lah, itu kayak nggak pas itu. Nggak ada yang mau beli lah, walaupun orang yang nggak punya duit pun, yang duitnya terbatas pun ketika dikasih nama perumahannya pinggir kali juga kagak ada orang mau beli gitu. Nah inilah pentingnya sebuah nama. Karena nama ini paling gampang untuk membentuk positioning, paling gampang untuk membentuk persepsi. Maka hati-hatilah ketika memilih nama. Ketika banyak saudara-saudara saya diminta, Mas, tolong bikinin nama buat frozen food saya. Ini frozen food kan lagi naik daun nih. Tolong bikinin frozen food, nama brand buat frozen food saya. Saya bilang, emang ini bikin nama segampang download gambar di internet apa? Enggak kayak gitu-gitu banget gitu. Ini prosesnya, kalau yang benar ya, ini prosesnya ada prosesnya gitu. Makanya kenapa kalau kita cari nama itu harganya mahal di agensi saya, karena cari nama tuh susah banget. Ya kalau mau cocokologi sama kirologi, ya itu gampang. Saya juga bisa kasih ya gratisan kalau mau kirologi sama cocokologi. Tapi kalau mau yang benar step by step ini yang saya ajarkan ini, ya memang makanya sedikit mahal. Oke, lanjut step nomor 3 Mas. Nah latihannya adalah Anda tuliskan segmentasi Anda, tapi ini nggak hari ini juga saya evaluasi kalau yang segmentasi. Nah segmentasi itu kalau di Nema W Canvas bagian yang ini ya. Strategi yang ketiga, sesuai market kategori. Contoh, teman-teman jawab ya. Di chat ya. Ketika ada bimbel yang namanya bimbel crown, ini salah satu klien pada waktu itu meminta ke saya tolong buatkan visual identity-nya. Saya tanya nama bimbelnya apa? Namanya bimbel crown. Kenapa dikasih nama crown? Karena ini adalah bimbelnya premium. Pertanyaan saya, kira-kira nama crown ini pas atau enggak untuk dengan nama bimbel? Walaupun ini bimbelnya mahal. Bimbelnya harga 200 juta sekali masuk. Ya, ini bimbelnya 200 juta sekali masuk. Untuk masuk ke stan. Bimbel stan harga per orangnya 200 juta. Segmennya premium maka dikasih nama bimbel crown. Tapi apakah pas dengan nama crown pas untuk bimbingan belajar? Teman-teman kebanyakan menjawab kurang pas gitu ya. Lebih pas nama bimbel crown coba ya. Nama crown kira-kira lebih pas untuk bisnis apa? Perhiasan, hotel, diskotik. Wah, ini yang jawab diskotik ini mungkin Mas Rian ini mungkin pengalaman pribadi ya Mas, tolong jangan dibawa-bawa ke sini pengalaman pribadinya ya.
Oke, teman-teman jawab rata-rata ada yang jual beli mobil mewah, kemudian wedding organizer dan lain-lain. Nah, lebih pas untuk jasa-jasa seperti itu ketimbang yang bimbel. Nah, ini yang artinya apa sih? Artinya adalah ketika teman-teman membuat sebuah nama, memang personalitinya kalau direlatekan dengan personality, direlatekan dengan segmentasi pas. Tapi kalau checklist yang ketiga yaitu strategi untuk memilih nama adalah sesuai dengan market kategorinya jadi nggak pas. Nah, sehingga ketika teman-teman mau menentukan nama, tentukan kategori teman-teman semuanya. Bisnis atau brand teman-teman di kategori apa? Pertanyaan berikutnya kan market kategori itu apa? Bisnis kategori itu apa? Gitu kan. Banyak yang mengatakan ke saya, nanya ke saya, apakah market kategori itu hanya sekedar nama produk? Ataukah market kategori ini hanya sekedar jenis produk? Waktu itu ada yang pernah nanya, Mas, market kategori itu kan sekedar misalnya mie instan itu adalah market kategorinya adalah makanan instan. Apakah seperti itu aja? No, market kategori itu detail, tidak sesederhana itu. Saya kasih sampel market kategori. Contoh nih ya. Ada sebuah brand Britok, Anda tahu ya Britok kan, versus Sari Roti. Anda tahu Sari Roti, Anda tahu Britok, keduanya sama nggak yang dijual? Sama-sama roti. Apakah keduanya datang dari market kategori yang sama? Enggak. Keduanya market kategorinya berbeda. Walaupun misalnya Sari Roti jual roti tawar, Britok juga jual roti tawar, tapi ini datang dari dua market kategori yang berbeda. Sari Roti ini adalah fast moving consumer goods, yang ini adalah kategori bakery. Dan konsumen datang ke Sari Roti dan konsumen datang ke Britok ini karena preferensinya berbeda, niatnya berbeda. Ketika teman-teman di jalan, saya kok lapar ya, butuh ganjel perut kan gitu kan. Pilihannya mana? Sari Roti. Kalau saya mau nyumbang nih, mau ngasih orang, pilihannya di mana? Sari Roti atau fast moving consumer goods ini, konsumen datang ke Britok itu karena apa sih? Karena freshnya rotinya. Habis matang langsung keluar gitu kan. Berbeda dengan sari roti dijual, Anda beli sari roti bukan mencari freshnya, karena kemudahannya didapat. Harganya juga murah, lebih murah daripada Britok. Kalau nggak Britok ya bakery apapun lah, bakery yang dekat rumah Anda juga. Anda datang ke bakery dan Anda datang ke fast moving consumer goods yang bentuknya roti atau kita sebut sari roti. Ini beda preferensi, beda niat, beda masalah konsumennya gitu. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan market kategori. Walaupun produknya sama. Contoh lagi nih, saya kasih sampel perbedaannya. Teman-teman tahu teh botol sosro? Ya, tahu teh botol sosro. Kemudian tahu teh poci atau teh tongji yang di mall-mall yang dijual harga per gelasnya 3 ribuan atau 5 ribuan ya. Tahu ya? Itu yang dijual sama-sama teh loh. Teh botol sosro itu juga teh tongji atau teh poci itu juga 7.000 ya. Ya udahlah, pokoknya segitulah harganya lah. Itu sama-sama teh tapi datang dari market kategori yang berbeda, 7.500. Ya udahlah, pasnya berapa lah? Kita mau ngebahas harga teh atau mau lanjut nih materinya nih? Oke ya. Orang yang datang membeli teh botol sosro nggak nyari freshnya. Karena tahu kalau ini nggak fresh. Orang yang membeli teh tongji, yang dicari adalah freshnya. Karena dibuat, cara pendistribusiannya, cara marketingnya juga berbeda. Karena kalau yang teh tongji atau teh poci itu menurut saya dia lebih dekat ke jasa. Kalau yang teh botol sosro, teh kotak, teh pucuk harum, itu yang ready to drink atau fast moving consumer goods. Ini yang disebut dengan market kategori. Kalau teman-teman mau mendalami market kategori, course-nya adalah yang magic positioning ya. Magic positioning. Kira-kira begitu dulu teman-teman semuanya. Intinya pahami tentang market kategori. Definisikan market kategori teman-teman. Market kategori teman-teman ada di mana? Misalnya sama-sama, saya kasih sampel lagi. Misalnya sama-sama restoran ya. Sama-sama, bukan restoran, kuliner. Waktu itu ada salah seorang klien saya minta, Mas tolong bikinkan, saya mau bikin resto yang ke Arab-Arapan. Yang ke Timur Tengah, India dan lain-lain. Kemudian beliau mengusulkan namanya adalah Dubai Resto. Oke, saya bikinin visual identity-nya. Namanya adalah Dubai Resto. Kemudian dalam perjalanan konsepnya mau dirubah. Ingin membuat yang namanya street food. Street food itu adalah kuliner yang di pinggir jalan, jualan ayam juga. Menunya hampir sama dengan yang di resto ayamnya. Ayamnya rasanya ayam yang rempah lah gitu. Kemudian salah satu menunya akan dibuat bisnis model atau market kategori yang bentuknya street food. Street food itu adalah mungkin teman-teman tahu yang namanya Sabana, kemudian yang namanya Hisana, tahu ya? Nah, itu yang disebut dengan street food. Kemudian
apakah saya menggunakan nama yang sama dengan Dubai? Saya bilang jangan. Ini market kategorinya berbeda. Karena apa? Orang yang datang ke Dubai, misalnya dengan kita mengasumsikan, membayangkan ya disebut nama Dubai, itu sudah satu mewah. Kuliner Dubai itu artinya tempatnya nyaman, ada AC, lux, dan lain-lain. Tapi ketika itu di bawah nama Dubai digunakan untuk menu, bisnis model untuk street food yang di pinggir jalan, yang nggak ada tempat makannya, asosiasi di pikiran konsumen jadi hang. Ini bayangan saya adalah kuliner yang mewah, yang keren, kok ternyata ada di pinggir jalan. Gitu. Jadi hang, rusak nih, akan susah diterima oleh konsumen karena bertentangan satu data dengan data yang lain, bertentangan di pikiran konsumen. Dan biasanya lebih sering ditolaknya kalau. Nah, kemudian saya sarankan nama berbeda, kita carikan alternatif nama, ketemulah namanya adalah Oricik. Nah, ini untuk yang street food. Nah, pastikan teman-teman jelas ada di market kategori apa. Ini adalah full service restaurant. Beda market kategori, beda juga cara membuat namanya. Oke ya, jadi tentukan dulu teman-teman di market kategori apa. Sang frozen food beda lagi nanti. Oke, lanjut Mas. Strategi keempat yaitu bedakan kutubnya, sesuai kutubnya. Apa itu sesuai kutubnya? Kalau di monitor teman-teman bisa melihat ada dua kutub ya, fast moving consumer goods yang artinya murah sekali di bagian sebelah kiri ini di sini, dan di sebelah kanan adalah jasa, produk-produk atau yang cukup mahal harganya. Mahal itu artinya relatif ya. Murah itu juga relatif, tapi intinya gini, dari kedua produk ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika yang di sebelah kiri ini, ketika konsumen ingin membeli, biasanya tanpa pertimbangan. Tanpa pertimbangan itu seperti apa? Seperti gimana Mas Dudi? Misalnya teman-teman mau beli teh botol sosro, atau mau membeli minuman yang ada di Indomaret, ada minuman baru, teman-teman mau coba, pertimbangannya nggak berat-berat banget gitu. Nggak perlu searching, nggak perlu cari komentar, nggak perlu cari review dulu kan. Langsung beli aja, coba aja. Artinya apa? Ketika konsumen ingin membeli, tidak ada pertimbangan, sedikit pertimbangan. Kenapa sedikit pertimbangan? Ya karena satu harganya murah, dan kedua resikonya cukup kecil yang ditanggung konsumen jikalau salah beli. Kutub yang sebelah kanan adalah yang full banyak pertimbangan. Artinya misalnya banyak pertimbangan, orang mau beli rumah, mau beli kamera, mau beli baju, mau beli HP, itu banyak pertimbangan. Ketika misalnya teman-teman mau beli kamera, kan nggak langsung ujuk-ujuk beli. Lihat di mall, langsung mau beli kan nggak. Ini kok ada kamera bagus ya, cari dulu reviewnya. Cari dulu komentar-komentar orang yang udah pakai, tanya sana sini, yakin baru beli. Sama dengan rumah juga, misalnya lagi di jalan kok lihat rumah bagus ya, yaudah beli aja, langsung kepengen di jalan gitu. Nggak gitu-gitu juga kan. Nah ini ada dua kutub itu, saya bagi dulu kutubnya. Nah kalau kutub yang fast moving consumer goods sedikit pertimbangan ini, namanya pendekatannya ya, ini udah saya kelompokkan nih. Untuk yang pendekatan yang fast moving consumer goods murah ini, namanya kita menggunakan pendekatan produk atau kategori base. Artinya apa? Direct langsung. Ketika orang dengar langsung tahu itu produknya apa. Ingat ya, pendekatannya adalah produk atau kategori base. Kalau terdengar langsung dipersepsikan nama produknya apa, jelas langsung. Kalau yang sebelah kanan saya ini, yang sebelah sini, yang ini, nah yang ini nih, menggunakan filosofis. Nggak apa-apa pakai filosofis, nggak apa-apa. Namanya aneh-aneh nggak masalah. Kenapa? Ya memang kadang-kadang memang butuh begituan. Kalau yang penuh pertimbangan. Contohnya gimana? Nih, contoh nih, saya kasih udah sampel ya. Teh pucuk harum. Kan jelas tuh yang dijual. Karena tehnya dari pucuknya. Haus. Wah, itu udah keren tuh. Ini mudah-mudahan Mas Gufron denger nih ya. Saya bawa untuk promosi. Nanti iklan sini bayar ya Mas Gufron ya. Kemudian Bosa Bakso, ini juga nama yang bikin saya nih. Bosa Bakso salah satu klien saya di Madiun tahun 2016 beliau pesen order ke saya jadi klien saya, nama plus visual identity-nya Bosa Bakso. Kemudian teh botol sosro. Nama-nama ini terdengar langsung terasosiasi dengan nama produknya atau kategorinya. Berbeda dengan yang di sebelah kanannya. Misal Nema. Saya ambil satu sampel aja misalnya Nema. Nema itu nggak ada kaitannya sama creative agency sama sekali. Kenapa ya? Di situ ada filosofinya. Boleh-boleh aja. Kalau kategori brand Anda adalah kategori yang sebelah kanan ya. Masuk ke kutub yang sebelah kanan, kutub yang mahal, yang banyak pertimbangan, pendekatannya boleh menggunakan pendekatan filosofis atau story based. Boleh menggunakan itu. Kenapa ada nama Toyota, Honda? Karena filosofi semua. Sampai sini teman-teman bisa paham ya. Nah, sekarang latihannya adalah teman-teman tentukan teman-teman di kutub yang mana. Kutub yang sedikit pertimbangan atau sedikit banyak banyak pertimbangan. Nah, sekarang teman-teman evaluasi. Kira-kira nama brand teman-teman sudah sesuai belum? Dievaluasi. Contohnya laundry. Misalnya ada nama apa ya? Clean laundry. Nah, ini akan jauh lebih mudah dipahami. Kenapa? Ya karena clean ini lebih mendekati ke
kategori base-nya. Ya, strategi yang kelima, sesuai dengan unique value proposition. Saya perlu terangin sedikit dulu nih, unique value proposition itu apa? Unique value proposition, kalau diibaratkan bahwa market kategori itu adalah sebuah kolam, ya, market kategori adalah sebuah kolam, anggap saja ada kolam yang namanya ready to drink, tea ready to drink, artinya kolam ini adalah kolam yang isinya adalah semua teh yang siap minum. Ya, teh yang siap minum. Kalau di sini ada 5 pemain, ada pemain 1, pemain 2, pemain 3, pemain 4. Dan Anda mau masuk di sini sebagai pemain yang nomor 5, agar umpan Anda dimakan oleh konsumen yang ada di sini, maka Anda butuh unique value proposition. Kenapa? Karena kalau tanpa umpan nggak bakal dimakan. Kalau umpannya nggak menarik juga nggak bakal dimakan, karena di sini sudah ada umpan 4 orang dulu yang main di sini nih, memancing di kolam yang sama. Ketika Anda mau menentukan unique value proposition, syaratnya adalah yang pertama. Syarat yang pertama ketika mau menentukan unique value proposition, yang pertama pastikan konsumen suka. Kalau Anda mau mancing di sebuah kolam, pastikan ikannya suka dengan umpan yang Anda mau pancing. Jangan sampai Anda memancing ingin mancing lele, tapi umpannya pakai umpan apa ya? Bakso misalnya. Kenapa pakai umpan bakso? Wah, bakso menurut saya enak. Dan 4 yang lain nggak ada bakso kok. Ya memang sih benar, bakso lebih bagus. Bakso lebih bagus daripada 1, 2, 3, 4. Bakso juga berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah si lele suka sama bakso? Karena ini sering sekali terjadi ya di bisnis teman-teman semuanya, adalah kita menggunakan asumsi, kita menggunakan perspektif diri kita. Kalau saya suka, konsumen saya juga bakal suka. Kalau kita mau menentukan unique value proposition, apa yang harus dilakukan adalah melihat dari sudut pandang lelenya. Jangan dari sudut pandang kita. Maka di Nemawe itu selalu saya sampaikan berkali-kali, sudut pandang kita pertama yang perlu dilakukan adalah cek dulu konsumennya, riset konsumennya, interview konsumennya, kenali konsumennya. Kalau kita nggak kenal konsumennya, kita biasanya pakai kirologi sama cocokologi. Menurut saya ini bagus, menurut saya ini enak. Nah, itu syarat pertama, bahwa konsumen harus suka. Gimana cara melakukan riset? Nah, itu nanti kelas yang berbeda ya. Kita ngomong nama sih. Kalau mau menentukan yang kedua, selain konsumen suka, yang kedua adalah lebih enak atau lebih bagus dari 4 pemancing yang lain. Ingat ya, selain konsumen suka, yang syarat yang kedua adalah harus lebih bagus daripada yang lain yang bermain di sini. Nah, jadi bisa dipahami di sini 2 syarat ini. Kalau teman-teman sudah menentukan RTD kategorinya, maka akan jauh lebih mudah memetakan konsumennya siapa. Konsumennya siapapun yang memancing di kolam yang sama. Contohnya, saya ini bermain di kategori bakery. Cukup dibandingkan dengan bakery-bakery yang lain. Nggak perlu dibandingkan dengan Sari Roti, fast moving consumer goods. Karena beda kolam. Atau misalnya Sari Roti membandingkan kompetitormu siapa, salah satunya Britok. Beda. Beda ya, karena preferensinya berbeda. Atau misalnya sama-sama kuliner misalnya, sama-sama kuliner ya. Sama-sama kuliner. Yang model tadi nih, full service restoran dengan street food. Kan sama-sama makanan tuh. Makanannya di pinggir jalan, bukan di pinggir jalan. Makanan yang ada di misalnya street food apa ya teman-teman tahu? Sabana lah. Sabana mudah-mudahan teman-teman tahu semua ya. Karena itu kayaknya udah terkenal Sabana. Sabana itu fried chicken yang di pinggir jalan tuh, yang harga 10 ribuan. Kemudian ada restoran atau rumah makan fast food, apa ya, Rocket Chicken, Quick Chicken, Olive, apapun itu harga setara tuh. Antara Sabana, kemudian Quick, Rocket, dan lain-lain, harga plus minus sama lah. Plus minus ya, nggak sama persis sih. Plus minus. Apakah Sabana membandingkan diri dengan Olive, yang bentuknya fast food, rumah makan atau restoran? Karena beda preferensi orang datang. Orang yang datang ke Olive, orang yang datang ke Rocket Chicken, orang yang datang ke Quick Chicken, mereka niatnya mau cari tempat makan. Karena nggak ada tempat makannya. Di jalan mungkin lagi butuh tempat makan, maka ke dine-in restoran. Ke tempat makan yang ada rumah makan yang ada dine-in-nya. Berbeda dengan orang yang datang ke Sabana. Orang yang datang ke Sabana itu memang sudah niat dari awal. Saya mau beli makanan karena mau saya bawa pulang. Makanya nggak di tempat, take away. Beda ya, jadi beda kolam nih. Beda kolam, beda kompetitor. Maka kalau saya di workshop itu saya jelaskan berkali-kali bahwa fundamental sekali menentukan market kategori. Hampir 3 sesi dalam workshop, hampir 1 harian penuh saya bahas tentang market kategori. Kenapa? Karena ini sangat fundamental. Sangat-sangat fundamental sekali. Loh Mas Dudi, market kategori kan sesederhana itu. Iya, kalau saya ngomong sama manajer Unilever, tentukan market kategorimu, segampang itu. Hanya sesederhana itu.
Tapi yang saya temui adalah teman-teman UKM yang baru hari ini, yang baru saat itu ikut kelas saya, mendengar yang namanya industri dan market kategori. Maka saya jelasin dulu, pemisahan market kategori itu berdasarkan apa sih? Gimana cara mengelompokkannya? Kenapa ini penting? Kenapa apa ini efeknya untuk revenue Anda? Apa efeknya ini untuk cost Anda? Apa efeknya memilih market kategori dengan kompetitor? Saya detail sekali jelaskan market kategori. Itu hampir 3 sesi saya jelaskan. Kenapa? Karena ini fundamentalnya. Menentukan positioning fundamentalnya dari market kategori. Nanti ketika teman-teman mencari data untuk riset, yang ada gratisan banyak tuh di Google sebetulnya data-data riset, itu carinya berdasarkan market kategori ini. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan unique value proposition, teman-teman harus mendefinisikan ada di market kategori apa. Kita akan berbicara tentang unique value proposition. Saya kasih sampel, ini adalah sebuah TRTD, ready to drink tea. Artinya teh yang siap minum, teh yang dalam kemasan. Di depan ada beberapa brand. Pertama ada teh botol sosro, teh pucuk harum, teh gelas, teh kotak. Yang kanan adalah teh legit kental ya namanya ya. UVP-nya apa masing-masing ini? Yang teh botol sosro, unique value proposition-nya adalah dia yang di botol. Ini teh dari pucuknya, ini teh di gelas, teh di kotak. Yang ini tehnya karena legit kental gitu katanya. Ini adalah unique value proposition. Satu teh dengan teh yang lain, apa pembedanya? Mas Dodi, ini teh botol sosro, UVP-nya kan nggak ada unik. Teh di botol apa uniknya? Teh di botol apa uniknya gitu kan? Teh yang di botol apa bedanya dengan yang lain? Apa diferensiasinya? Betul, memang saat ini sudah nggak ada diferensiasinya lagi dengan dia dibotolkan. Kenapa? Karena nama ini menjadi unik, positioning ini menjadi unik, value proposition ini menjadi unik, pada saat di awal teh sosro ada, karena dia yang pertama kali ya, yang pertama kali membuat teh di dalam botol, teh ready to drink. Nggak masalah kalau Anda mau menggunakan, katanya Mas Dudi nggak boleh pakai nama kategori menjadi sebuah nama. Ini teh botol sosro yang pertama, jadi boleh-boleh aja. Kalau yang pertama kali Aqua juga gitu juga. Aqua kan air juga artinya. Karena dia yang pertama ya nggak apa-apa juga karena lahir tahunnya berbeda gitu. Berbeda dengan tahun sekarang yang dimana kompetisi sudah sesek banget gitu. Ya, clear ya. Oke, teh pucuk harum, teh pucuk ini unique value proposition-nya apa beda saya dengan sosro? Bedanya adalah teh saya dari pucuknya. Ini teh dari gelas bedanya. Kemudian ini teh kotak, yang ini legit kental, rasanya legit dan kental. Inilah unique value proposition yang diambil sebagai sebuah nama. Tadi kalau saya di step sebelumnya tentang kutub gitu ya, yang di sini fast moving consumer goods, yang murah, pertimbangannya sedikit, dan yang di sini adalah mahal, pertimbangan belinya banyak. Yang model teh-tehan tadi itu ada di sini nih, yang ada di sini nih model teh-tehan tadi. Sehingga apa yang harus dilakukan? Harus direct, langsung begitu terdengar oleh konsumen, langsung terasosiasi. Nggak boleh konsumen mikir dulu, ini maksudnya apa ya? Nggak boleh. Kalau Anda di kategori ini. Terdengar langsung tahu ini bisnisnya apa. Terdengar langsung tahu bedanya saya dengan yang lain apa. Nah, kalau Anda di kategori ini. Berbeda dengan kategori yang di sini. Bolehlah pakai filosofis. Ketika konsumen ngelihat misalnya agensi saya, nggak langsung juga lihat, langsung beli. Pasti ada prosesnya dulu. Tanya-tanya dulu, riset dulu siapa yang udah pakai. Kemudian misalnya ada orang udah pakai, kamu udah pakai Nema ya, gimana pengalamannya, bla bla bla. Begitu. Kalau yang di sini. Kalau yang di sini kan enggak, langsung aja beli. Sampai sini teman-teman bisa paham ya. Nah, tolong teman-teman tuliskan unique value proposition teman-teman semuanya. Oke, sekarang teman-teman tuliskan unique value proposition teman-teman semuanya. Nanti setelah ini kita diskusi. Apa yang mau didiskusikan terkait dengan 5 strategi yang sudah kita bahas. Siapa yang mau diskusi silakan. Oke, Pak Egi silakan. Nyalakan videonya Mas Egi. Pak Egi silakan. Saya punya bisnis namanya Dua Catering. Jadi kami bergerak di bisnis untuk wedding organizer. Jadi catering khusus untuk wedding organizer. Mas, kayaknya headsetnya dilepas aja deh. Nah. Jadi kami bergerak di bidang catering untuk wedding organizer. Jadi kami itu UVP kami, kalau saya baca dari apa yang sudah Mas jelaskan itu, saya bisa melihat dari punya kami ini pembedanya dari catering yang lain itu kami lebih islami dan juga full service dan juga amanah. Jadi
yang jadi sering permasalahan itu untuk menghadapi customer-customer yang lebih sering menawar harga. Jadi untuk menanggapi mereka itu sebaiknya bagaimana ya Mas? Soalnya kan kalau untuk catering wedding ini kebanyakan kan harga-harga itu kan udah di atas standar semua Mas. Kita fokus ke nama ya Mas. Kita nggak melebarkan dulu diskusinya terkait dengan gimana strategi positioning dan lain-lain. Kita fokusin dulu dengan nama dan masalah-masalah mungkin yang dihadapi tentang terkait penamaan. Oke, jadi mungkin pertanyaannya apa Mas? Terkait dengan nama, jangan dengan perusahaan yang disampaikan. Ya, jadi apakah nama saya ini sudah cocok untuk bisnis wedding organizer ini Mas? Jadi saya menginginkan prediksi asumsi dari customer itu kalau udah mengingat nama kami itu mereka lebih cenderung oh ini untuk wedding catering. Jadi Islami. Mereka lebih Islami. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman begini. Memang Duha ketika mendengar nama Duha Duha catering atau Duha wedding organizer, Mas? Duha catering, Mas. Duha catering ya. Memang ketika mendengar nama Duha catering kita langsung terasosiasi bahwa ini adalah catering yang Islami. Itu satu. Unique value proposition bahwa ini amanah itu sudah otomatis udah otomatis include lah bahwa ini adalah persepsi ekspektasi konsumen bahwa ini adalah weddingnya halal dan lain-lain itu sudah pasti ngikut di dalam situ karena terkait dengan namanya Duha Catering. Mungkin yang catatan dari saya adalah apakah itu bisa dipaten saya kurang tahu ya terkait dengan nama Duha Catering. Gitu Mas kalau terkait dengan nama ya. Kemudian kalau tadi disebut dengan lengkap sampai wedding organizer itu yang saya mau notice sedikit, saya mau komentari lah. Salah satu kesalahan teman-teman ini adalah pengen masuk ke semua bidang ya, semua kategori dengan satu nama. Itu secara fakta kabar buruknya itu sangat susah sekali dilakukan. Jadi satu nama itu satu positioning. Wedding organizer atau cateringnya itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi fokuskan dulu satu nama, satu positioning. Kalau misalnya nanti memiliki wedding organizer, paling gampang menentukannya gini. Selama ini orang datang ke tempat Anda karena yang mana? Karena wedding organizer atau karena cateringnya? Kalau karena cateringnya berarti nama Duha itu lebih dianggap memiliki kompetensi di catering. Maka itulah yang paling potensi. Yang wedding organizer mungkin cari nama yang lain aja. Nah, gitu ya Mas. Nanti by Duha Catering boleh-boleh aja. Oke, silakan. Satu lagi silakan. Mas Agus Salim bolehlah. Mas Agus Salim nih, Ribati. Oke. Saya ini ada produk teh herbal yang dengan unique selling point-nya itu menurut saya teh yang untuk obat batuk tapi bahan bakunya dari herbal semuanya. Jadi rebati artinya rebat itu redakan batuk dengan herbal. Itu yang menurut saya poin yang bisa saya komersialkan nantinya. Gimana Mas Dodi? Tehnya bentuknya celup Mas. Atau yang ready to drink? Celup Mas Dodi. Celup ya. Oke, sebentar saya komentari. Baik, nama rebati udah terdengar tradisional, terdengar menurut saya ya, ini asumsi saya ya. Kalau secara grafik saya nggak usah tahu ini gitu, tapi saya udah bisa membayangkan itu. Dia tradisional, serius, dewasa, sedikit mewah gitu. Terdengar di telinga saya dan apa yang ada di pikiran saya, teh tradisional yang mungkin dari India atau dari manapun. Itu artinya udah ada persepsi Mas. Menurut saya udah keren Pak. Sip. Lanjutkan. Siap Mas Dodi. Makasih Mas. Nah, tinggal dikuatkan lagi secara visualnya, dikuatkan dengan hal-hal yang seperti tadi ya. Kalau ini positioningnya adalah teh untuk obat batuk, untuk obat batuk. Oke, kemudian Mas Hendra Aidil Putra. Nama bisnis saya Dunia Bahasa Mas Dodi. Saya bisnis e-course bahasa yang ada di dunia ini. Contohnya Jepang, Korea, Inggris, Arab. Tapi untuk saat ini saya masih ada e-course bahasa Jepang aja. Bahasa lain untuk perkembangannya gimana Mas Dodi? Saya nggak tahu apakah perkembangan market kategori dunia kursus tentang bahasa itu gimana perkembangannya, saya kurang paham. Tapi intinya gini, sore ini saya kasih bonus nih positioning nih. Sedikit ya, dikit. Nanti teman-teman boleh ikut e-course-nya nanti. Tapi ini saya kasih sampel. Oke, kalau kita berbicara tentang market kategori, karena basicnya positioning itu adalah market kategori, fundamental ya. Fundamentalnya positioning itu ada di market kategori. Jadi, kalau teman-teman mau menentukan positioning, tentukan dulu market kategorinya.
tadi tentang bahasa, kursus bahasa. Bahasa ini bisa dibagi misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Mandarin. Tuh. Oke. Kemudian atau bisa dibagi juga berdasarkan fungsinya. Satu, mungkin untuk keperluan bisnis, mungkin untuk keperluan sekolah, mungkin untuk keperluan traveling. Oke. Bisa juga dibagi berdasarkan usianya. Anak-anak, dewasa. Nah, pilih dulu. Misalnya gini, saya mau spesialis bahasa Mandarin. Tapi untuk semua keperluan dan semua usia. Oke. Itu artinya positioning Anda adalah kursus bahasa Mandarin. Untuk semua keperluan. Atau kebalikannya. Saya mau spesialis anak-anak aja. Saya kursus semua bahasa, tapi khusus anak-anak doang. Atau bisa juga gini, saya adalah kursus bahasa asing, tapi spesialis untuk keperluan bisnis. Nah, itu ya. Jadi, ini Anda pisah-pisah dulu nih. Ini detailnya ada di mana nanti di e-course Magic Positioning atau di workshop saya. Itu ya Mas, tadi tentang market kategori. Bahas sekolah dong Mas. Oh, udah jam 3 ya? Padahal taktiknya belum dibahas nih. Benar. Teman-teman mohon maaf nih, ini kita udah jam 3, taktiknya belum dibahas. Saya langsung percepat ke taktik aja ya, lanjut materi ya. Nanti insya Allah diskusinya bisa nanti setelah ini teman-teman akan mendapatkan 1 kali live workshop lagi. Teman-teman akan mendapatkan 1 live workshop lagi. Untuk apa? Ketika teman-teman sudah mendengar semua materi e-course, nanti setelah itu kita akan berdiskusi. Hasil-hasil yang didapatkan dari e-course, ide-ide yang terlintas di e-course, kita akan berdiskusi. Ya mungkin selama 2-3 jam lah. Saya nggak ada materi yang disampaikan, kita full untuk diskusi ya. Oh ya, ini belum saya belum terangkan ini ya. Oke, silakan teman-teman lihat di monitor, di situ ada tabel yang sudah saya bagikan juga. Nanti teman-teman cari 100 nama. Kalau teman-teman mau buka atau mau membuat sebuah nama baru, brand baru, produk baru, bisnis baru, cari dulu 100 nama. Ya, cari 100 nama. Cara nyarinya gimana? Apapun itu, teman-teman, tapi syaratnya 1-5 udah diikutin dulu. 1-5 udah ditemukan dulu market kategorinya, ditemukan personality-nya, ditemukan kutubnya, ditemukan segmentasinya, ditemukan UVP-nya, udah ketemu itu, kemudian cari 100 nama. Kenapa 100? Pokoknya 100 nama. Udah percaya sama saya, 100 nama. Intinya gimana? Kuantitas bukan kualitas. Ingat, kuantitas dulu bukan kualitas dulu. Maaf, kuantitas dulu, kualitas nanti nomor sekian. Yang penting banyak dulu kuantitinya. Tim Anda, misalnya Anda tim punya 5, masing-masing suruh buat 20 nama yang kira-kira personalitinya, kutubnya begini, bla bla bla. Ya, tadi seperti nomor 1-5 yang udah saya jelaskan di awal. Setelah ketemu 100, masukin nih ke sini nih. Sini, masukin nih 100 nama nih. Oke. Setelah 100 nama ini masuk, cek apakah nama 1 sesuai personalitinya. Kalau masuk sesuai personalitinya, kasih centang nih di sini. Nih maaf teman-teman. Nah, centang sini nih. Nama 1 sesuai personality enggak? Sesuai market kategori enggak? Sesuai segmentasi enggak? Sesuai UVP enggak? Sesuai kategori produknya enggak? Kategori produk ini kutub ya. Sesuai kutubnya enggak? Kalau misalnya nama nomor 1 nih, Rebati, sesuai personality enggak? Oh, sesuai. Sesuai market kategori enggak? Sesuai. Sesuai segmentasi enggak? Sesuai. Sesuai UVP enggak? Sesuai. Sesuai kategori produk enggak? Sesuai. Nah, centang semua. Kemudian yang paling ujung kasih skor centangnya adalah 5 berarti. Nah, kalau yang enggak sesuai, enggak usah dicentang, diemin aja. Ya, clear ya? Nah, nanti di sini akan ada teman-teman total scoring yang ada di sini. Setelah itu yang dipilih adalah minimal 5-5-nya kecentang. Minimal 5-5-nya kecentang semuanya. Ya, setelah 5-5 kecentang, apa yang dilakukan? Di-filtering nanti yang tahap kedua. Filtering yang ke tahap kedua melalui apa? Melalui yang 7 taktikal ini. Ya, 7 taktik. Oke, lanjut ya ke 7 taktik ya. Taktik yang pertama. Mudah diucapkan, jangan sampai kita membuat sebuah nama sulit diucapkan. Contohnya ini ada saya punya sebuah contoh yang cukup menarik, PNG. PNG tahu kan teman-teman semuanya.
P&G itu punya banyak sampo, Head and Shoulders, Pantene, kemudian Herbal Essence, itu semua punya P&G, termasuk Rejoice, ini sebetulnya punya P&G semua di belakang brand-brand yang tadi saya sebutkan. Nah, khusus ketika masuk ke Indonesia, ini ya, khusus masuk ke Indonesia, namanya diubah menjadi Rejoice. Nah, kalau teman-teman ke luar negeri sana, kagak ada nama sampo namanya Rejoice. Seluruh P&G yang ada di seluruh dunia itu menggunakan namanya PERT, PERT. Kenapa ketika masuk ke Indonesia dirubah, ya? Kenapa ketika masuk ke Indonesia dirubah? Karena, coba, ini teman-teman ya, teman-teman nih. Nih ya, teman-teman, kalau nama PERT digunakan di Indonesia, kira-kira cara menyebut orang Indonesia gimana coba? Tolong tuliskan coba. Ya kan, jadi kayak gitu. Ketika nama PERT ini digunakan nama di Indonesia. Nah, makanya dilakukan strategi perubahan nama, diganti dengan nama Rejoice. Jadi pastikan nama teman-teman mudah untuk diucapkan. Tadi yang Kalaluna atau apa itu tadi itu? Agak kepanjangan ya. Nih, Mei Kalaluna. Nah, ini kan lebih susah diucapkan. Lanjut. House Milk. Pada waktu itu ada salah seorang klien saya membuat visual identity, bilang, Mas, saya mau bikin susu yogurt, ya yogurt frozen yogurt. Seperti kalau di Semarang sih namanya es kenyot. Es kenyot tuh gini, es apa ya? Es yang diplastikin, dijual 1000-an kalau di sekolah-sekolah itu loh. Kemudian dikenyot gini, tahu ya? Anggap aja itulah, tahulah pokoknya. Nah, dia kasih nama produknya adalah Whole Milk. Saya bilang, dari mana nama Whole Milk ini? Wah, ini Mas Dodi, ini adalah sebuah nama proses pasteurisasi dari bahasa Jerman adalah Whole Milk. Mau jual harga berapa nih produk? Harga 1000-an. Nah, kemudian saya waktu awal membuka bisnis tahun 2001, saya lulus kuliah SMA langsung buka bisnis. Saya kasih nama Tasnim Print, ya, Tasnim Print. Bagus sih namanya. Pada waktu awal saya membuat sebuah bisnis tahun 2001 yang saya kasih nama Tasnim Print. Saya waktu itu awal cuma karena nggak pakai strategi, nggak mikir apapun, karena yang nama yang terlintas adalah waktu itu adalah Tasnim dan Salsabil. Ya udah, nama itu saya gunakan sebagai nama bisnis saya. Walaupun ternyata nggak relevan. Ya relevan sih kalau nama bisnis saya buku-buku Islami. Nah, itu jadi pas. Tapi kalau percetakan biasa, masih cetak brosur, cetak nota, cetak kartu nama, kurang kenapa ini? Pertanyaannya kenapa? Kembali lagi ke 5 strategi sebelumnya. Ya, kembali lagi ke 5 strategi sebelumnya. Kalau memang misalnya saya membidik segmen orang-orang Islam yang kalau nggak sama brand-brand yang Islami nggak mau lah, itu jadi relate. Tapi kalau mau menjangkau pasar yang jauh lebih luas, kayaknya nama Islami seperti yang tadi saya sebutkan jadi kurang relate. Contohnya misalnya gini, saya tahun 2014 hijrah. Hijrahnya maksudnya gimana? Tadi itu menangani semua bisnis, saya tangani semua. Mulai dari perbankan, mulai dari sekolah pramugari. Pada waktu klien saya terbesar adalah sekolah pramugari plus BPR. Ya, pada waktu itu BPR itu kira-kira 80-90% klien saya itu BPR semuanya. All. Baik, saya lanjutkan. Ketika saya hijrah tahun 2014, kemudian hijrah saya adalah menemukan di mana, oke deh, saya nggak mau menangani BPR lagi. Saya nggak mau menangani klien-klien yang di luar syariat Islam. Dan itu apa yang saya percayai. Tapi saya tidak merubah nama agensi saya menjadi ke-Islam-Islaman. Kenapa? Karena saya waktu itu berpikir gini, karena ini udah ada sedikit ilmunya dan sedikit pengalaman gitu dari sebelumnya ya, karena sudah belajar. Berbeda dengan situasi tahun 2001 ketika saya memulai awal berbisnis. Saya memutuskan tidak merubah nama agensi saya menjadi misalnya nama Karap-Harapan atau nama yang terdengar Islami atau nama yang saya tambahi embel-embel agensi syariah atau apapun. Saya tidak menambahkan itu. Kenapa? Karena saya ingin benar-benar nama ini dikenal secara profesional, dikenal secara kompetensinya di bidangnya. Walaupun memang di dalam value-value kita mengedepankan value-value Islami itu iya. Contohnya kita nggak menerima klien-klien seperti BPR, menerima klien yang misalnya saya ada foto wanita tidak berjilbab, itu kita nggak mau lagi terima. Itu tapi sebagai regulasi di dalam aja gitu. Itu sebagai regulasi kita di dalam. Tapi nggak kita kemudian dari nama itu kemudian dipositioningkan bahwa ini adalah agensi syariah, enggak. Saya tidak menggunakan strategi itu. Alasannya tadi yang saya sebutkan. Misalnya Google, Facebook misalnya ada regulasi-regulasi iklannya kan.
Nggak bisa Anda pasang misalnya obat kuat di Facebook atau di Google gitu, nggak mau menerima iklannya. Dan itu sah-sah aja dalam bisnis ya, ini terkait regulasi tadi. Dan masing-masing bisnis memiliki regulasinya masing-masing. Dan itu sah, boleh-boleh saja. Oke, lanjut ke tentang nama ya. Kemudian nama Tasnim Print ini tadi terkait dengan market kategori ini nggak relate gitu. Karena kalau saya segmennya mau segmen besar ya, ini harusnya jadi nama umum. Kecuali memang ingin dipositioningkan untuk membidik segmen muslim ya. Memang ingin membidik segmen itu berbeda. Tapi yang ingin saya bidik adalah segmen ini umum, luas. Sehingga nama ini sebetulnya nggak relevan. Itu dari sisi strategi. Kemudian dari sisi taktik, tentang kemudahan diucapkan. Seringkali ketika misalnya teman-teman mau bikin, yaudah bikin aja sana di Tasmin. Gitu. Karena nama Tasnim ini susah diucapkan. Gitu. Untuk lidah orang Jawa, apalagi orang Semarang, orang Indonesia kayaknya susah. Nama Tasnim itu susah sekali diucapkan. Ditambah belakangnya ada kata-kata print. Jauh lebih susah lagi. Tasnim Print. Yang paling gampang ya Tasmin. Kenapa? Karena gini. Kenapa kok manusia ini agak unik ya? Saya belajar tentang psikologi dulu. Sebelum saya belajar brand itu saya belajar tentang psikologinya manusia. Ketika manusia dihadapkan kepada dua pilihan, mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang paling mudah. Itu selalu. Itu prinsip saya. Maaf, prinsip psikologi. Yang dimana artinya apa? Jangan kita membebankan sebuah beban ke konsumen. Konsumen kita itu sudah banyak masalah. Gitu. Masalahnya kehidupan konsumen itu sudah banyak. Jangan ditambah satu masalah lagi untuk susah melafalkan, susah mengingat nama brand Anda. Bisa dipahami di sini. Nah, ini adalah salah satu memudahkan konsumen adalah jangan sulit untuk diucapkan. Jangan sulit untuk dilafalkan. Ini taktik pertama. Oke, lanjut taktik yang kedua, Mas. Yang kedua adalah jangan mirip dengan brand lain. Ya, jangan mirip dengan brand lain. Memang ada waktu itu saya pernah baca namanya Oreo dan Rodeo. Nah, itu kan kalau teman-teman searching itu ada biskuit namanya Rodeo. Udah namanya mirip, logonya mirip, produknya sama, packagingnya mirip, dan boleh-boleh aja. Kalau memang itu strateginya. Bahwa saya ya udah misalnya Oreo, karena Oreo harganya misalnya 3.000, ya udah saya nih mau ngambil pasarnya Oreo. Pasarnya saya jual harga 1.500 gitu. Orang yang sudah pengen beli Oreo tapi kemahalan, khawatir takut kemahalan, daya belinya nggak cukup, maka dikasih harga lebih murah. Saya mau ngambil limpahannya Oreo gitulah. Artinya dia jadi followernya. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Asal memang itu ada strateginya. Berbeda kalau teman-teman pengen menggunakan strategi adalah saya pengen fight nih, saya pengen jadi nomor 1 juga. Nah, itu beda kasus ya untuk taktikal nomor 2. Oke, yang ketiga, jangan memiliki makna negatif di pikiran audiens. Contohnya gimana? Waktu itu ada salah seorang klien saya, bukan salah seorang ya, klien saya namanya Sekolah Harapan Bunda, SMP di Semarang nih, SMP IT Harapan Bunda. Nah, waktu saya diundang ke sekolahnya, saya diskusi di awal, ngobrol dengan kepala sekolahnya, mendengar nama Sekolah Harapan Bunda saja, saya udah kerasa, ini kayaknya namanya nggak pas ini. Memiliki asosiasi negatif atau asosiasi yang tidak mendukung ke positioningnya. Karena SMP IT Harapan Bunda, dan ini SMP yang cukup mahal di Semarang ya, SMP Islam Terpadu Harapan Bunda. Kemudian saya bilang ini Ustadz, ini kayaknya nggak pas nama ini nih kalau dipakai sebagai nama SMP IT. Wah, Ustadznya mulai berang tuh. Kamu itu saya panggil ke sini bukan untuk ganti nama, saya panggil ke sini untuk membuat visual identity, untuk bikin logo gitu, untuk logo baru. Karena ini udah lama jalan, udah puluhan tahun kalau nggak salah pada waktu itu. Saya bilang, Ustadz ini kayaknya namanya memiliki asosiasi yang nggak pas gitu dengan positioningnya bahwa ini adalah sekolah SMP IT Harapan Bunda. Kemudian setelah itu saya risetkan dulu, saya tanya kecil-kecilan ke beberapa orang, saya tanyanya begini, kalau misalnya ada sebuah bisnis atau sebuah industri, sebuah bisnis ya, namanya adalah Harapan Bunda, kira-kira bisnis apa yang pas dengan nama Harapan Bunda? 80-90% jawaban orang-orang yang saya tanya, respondennya adalah nama rumah sakit bersalin ibu dan anak. Nah, kemudian saya tambahin lagi nih. Waktu itu saya pertanyaannya 2. Kalau misalnya ada sekolah, tambahin sekolah. Kalau yang tadi saya cuma namanya doang nih. Kalau ada nama Harapan Bunda, bisnis apa yang pas? Pertanyaan kedua saya adalah orang yang sama ya. Waktu itu saya tanya beberapa orang dan pertanyaannya 2. Yang kedua adalah kalau ada sekolah yang namanya adalah Harapan Bunda, sekolah yang bagaimana yang kalian pikirkan? Asosiasi apa yang ada di pikiran kalian? 70-80% menjawab adalah sekolah yang terkait dengan keagamaan tertentu, yaitu agama Katolik. Kenapa? Karena ada Bunda nih, Bunda Maria terkait dengan itu.
80-90%. Sisanya ada yang mengatakan ini sekolah keperawatan, ada yang mengatakan ini sekolah bidan, ada yang mengatakan ini PAUD, dan lain-lain. Tapi mayoritas mengatakan ini adalah sekolah agama Katolik. Kemudian datanya saya sampaikan ke kepala sekolah, kemudian, oh iya berarti perlu diubah ya? Diubah gimana Mas Dodi? Baru percaya tuh. Saya bilang nggak perlu diubah 100% Ustadz. Ini perlu hanya dibuatkan singkatan atau nickname, nama panggilan baru. Nama panggilannya waktu itu saya ajukan 2, yaitu Harbun atau yang kedua adalah Spanda, Harapan Bunda atau Spanda. Nah, alhamdulillah yang dipilih adalah Spanda. Ini alasan ini dirubah, disingkat ya. Saya buatkan nickname, alasannya sebetulnya bukan hanya cuma karena memiliki asosiasi negatif, tapi karena juga terlalu panjang. Harapan Bunda. Ada 5 tuh, 5 suku kata. 5 suku kata sudah kepanjangan. Nanti kita bahas tentang panjang pendeknya di step berikutnya. Nah, kemudian disepakati namanya diubah menjadi Spanda. Nah, ini salah satu cara ketika teman-teman memiliki sebuah nama dan nama itu memiliki asosiasi negatif, salah satu caranya adalah dibuatkan nickname atau singkatan. Tapi kalau bisa membuatkan singkatannya, bisa dieja. Jangan hanya sekedar konsonan semua. Misalnya T, K, A, konsonan kan, nggak bisa dibaca, nggak bisa dieja. C, S, C misalnya, konsonan kan, nggak bisa dieja. Usahakan ketika disingkat bisa terbaca. Itu jauh lebih baik. Kalau memang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa konsonan semua. Tapi kalau bisa diprioritaskan, bisa terbaca, itu jauh lebih baik. Kemudian apalagi yang brand-brand besar yang memiliki strategi yaitu mengubah nama karena persepsi negatif, yaitu Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken itu mengubah namanya. Kenapa diubah Kentucky Fried Chicken? Karena pada waktu itu di Amerika ya kasusnya, bukan di Indonesia. Kasusnya di Amerika ada image fried goreng itu adalah mengandung kolesterol, gizinya nggak sehat. Karena ada asosiasi negatif itulah kata-kata gorengnya dihilangkan. Dengan cara apa? Kalau Kentucky Chicken juga nggak mungkin, nggak bisa. Dirubah menjadi KFC, menghilangkan kata-kata goreng yang kata-kata goreng tidak tersebut. Kalau kata-kata goreng tidak tersebut, tidak akan ada trigger yang memicu ke otak atau pikiran manusia. Lanjut, nah ini Spanda yang kita lakukan. Nah ini logonya kita ubah, visualnya kita ubah, namanya juga kita ubah. Nah ini juga salah satu contoh menarik nih. Apa ya, semacam panci wajan goreng dari Jerman. Asli ini asli ya, dari Jerman. Dan ini panci ini cukup mahal sebetulnya harganya. Masuk ke Indonesia susah jualan. Kenapa? Karena namanya ada silit. Kalian tahu nggak nama silit itu apa sih, tahu nggak? Kalau di Jawa, maaf nih teman-teman, maaf. Kalau di Jawa, silit itu artinya pantat. Coba bayangkan, ada sebuah panci namanya silit. Apalagi dia organic cookware. Organik dari mana gitu ya. Nah ini karena memiliki persepsi negatif. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah nama brand, pastikan tidak memiliki persepsi negatif di audiensnya. Ya, di audiensnya. Oke, lanjut taktik keempat ya. Jangan terlalu panjang. Terlalu panjang itu berapa sih? Terlalu panjang itu adalah gini ukurannya ya, terlalu panjang. 3, 4, 5. Maaf, 2, 3, 4, 5. 2 itu, kalau 2 suku kata itu super keren. Anda punya nama yang 2 suku kata itu super keren tuh. Misalnya haus, wah itu keren banget tuh. Itu memenuhi semua aspek tuh. Udah sesuai market kategori, sesuai kutubnya, sesuai personality, sesuai segmen, mudah diucapkan, pendek. Contoh yang sempurna tuh, haus ya. Mas Gufro, mudah-mudahan beliau dengar. 3, ideal. Nah, 3 suku kata itu ideal. Ya, 3 suku kata itu ideal. Yang keempat, kalau 4 suku kata itu panjang. 5, kepanjangan. Nah, kira-kira nama teman-teman masuk yang mana nih? 2 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata, 5 suku kata. Nah, pastikan mudah-mudahan teman-teman masuk ke yang ketiga. Minimal lah ya, itu yang ketiga ya. Jangan sampai masuk ke 4 atau ke 5. Kalau sudah terlanjur begitu gimana? Ya udah mau gimanain lagi itu. Duha. Nah, 2 tuh, duha. Karena cateringnya tidak dianggap sebagai sebuah nama. Oke, 3 suku kata, ideal. Omah buku muslim. Omah, nama brandnya kan Omah tuh. Meratus, 3. Valisa, 3. Rendang juara, juara, 3. Sambel lahap, 4. Udah ya, kira-kira teman-teman bisa nih mengidentifikasi panjang atau pendeknya. Kalau kepanjangan banget gimana? Jangan sampai juga teman-teman karena pengen berbeda, teman-teman bikinnya nama 1 paragraf gitu. Wah, itu susah ya. Nggak usah. Oke, lanjut Mas. Itu ukuran terlalu panjang. Oke, taktik kelima adalah jangan sempit hanya fokus kategori produk aja. Tadi udah saya bahas tentang botol kaca ASI yang dimana hanya fokus di kategori produk aja. Akhirnya apa? Ketika mau meluaskan kategorinya jadi sangat susah sekali. Boleh nggak pakai kategori produk? Boleh kalau memang ingin strategi dari awal nggak ada rencana mau diluaskan kemana-mana. Itu boleh-boleh aja. Dan justru itu malah strategi yang pas tuh.
sesuai dengan market kategorinya, teh pucuk, teh botol, teh kotak. Kalau memang strateginya dari awal memang akan dibuat seperti itu, ya monggo-monggo aja, boleh-boleh aja, bukan nggak boleh. Tapi pastikan kalau misalnya ke depannya ingin diluaskan produk-produknya, maka ya harus disesuaikan juga namanya. Contohnya misalnya teh gelas. Dia pertamanya kasih nama teh gelas jadi unik karena yang lainnya botol, dia gelas sendirian. Tapi sekarang ada teh gelas dalam bentuk botol. Wah, nggak konsisten dia nih. Gitu kan. Teh botol juga nggak konsisten karena ada yang kotak. Kayaknya yang paling konsisten teh itu cuma teh kotak aja. Dia nggak ada dalam bentuk botol, nggak ada bentuk gelas ya. Itu diantara yang lain teh kotak lah yang paling konsisten dengan ucapannya. Wah, keren banget ya. Oke, ini taktik kelima. Yang taktik yang keenam adalah jangan pakai nama domain. Tadi tentang botolkacaasi.com. Kalau misalnya memang ingin menggunakan nama domain atau nama kata kunci sebagai nama brand, saran saya, maaf, nama domain itu artinya bukan berarti nema ketika nema.id nggak boleh loh ya. Artinya dibalik, ketika kita mencari kata kunci apa nih yang unik nih, kata kunci apa nih yang sedang dicari di internet, kemudian dari kata kunci itulah yang kemudian dijadikan nama brand. Nah, itu yang sedikit teman-teman perlu evaluasi ya nantinya ketika teman-teman memiliki strategi seperti itu. Oke, yang taktik yang ketujuh adalah bisa didaftarkan. Ini pastikan ya, yang ketujuh. Percuma juga teman-teman udah penuhi 5 strategi plus 6 taktiknya, kalau nggak bisa didaftarin, gugur semua yang lain. Nggak kepake dah, nggak kepake. Sekarang kalau saya udah lama pakai nama ini dan nggak bisa didaftarin, gimana Mas? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini mudah-mudahan apa yang mau saya share ini bisa membantu teman-teman ya untuk memberikan solusi ketika mau didaftarkan nggak bisa. Dan ini coba dan alhamdulillah berhasil karena saya juga koordinasi dengan konsultan hakinya. Waktu itu ada salah satu klien saya. Salah satu klien saya adalah namanya Yasmera. Nama ini paten. Nggak bisa didaftarkan. Kenapa nggak bisa didaftarkan? Ya karena sudah ada nama yang mirip sebelumnya di industri fashion juga. Kemudian dari konsultan hakinya mengatakan begini, Mas, ini kalau didaftarkan dengan nama Y Yasmera, ini bisa Mas. Konsultan hakinya tuh, ngomong sama saya, ngomong sama tim Nema. Kalau ditambahkan Y Yasmera bisa. Nah, sekarang tugasnya Mas Dodi dan Nema adalah membuat visual identity yang logogramnya maksudnya, logogram di depannya ini mirip dengan huruf Y. Agar itu bisa saya daftarkan dengan nama Y Yasmera. Akhirnya kita gunakan strategi ini. Bukan hanya sekedar penamaan, tapi dikombinasikan dengan logonya. Dan alhamdulillah diterima dan bisa. Nah ini saya ulang lagi, alhamdulillah juga bisa lagi. Nah ini teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi cara ini adalah teman-teman harus konsultasi dulu dengan konsultan hakinya. Kalau nggak konsultasi dengan konsultan hakinya juga susah juga gitu. Karena saya punya rekomendasi konsultan haki yang bisa membantu nama-nama yang tidak lolos ini sehingga bisa lolos. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang terbantu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti setelah teman-teman mendengar semua e-course dari saya tentang Fantastic Brand, nanti saya akan adakan 1 kali live workshop lagi untuk mendiskusikan strategi dari teman-teman yang sudah disesuaikan dengan materi e-course yang sudah saya buat dan sudah teman-teman pelajari nantinya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC.